Halo semuanya, ketemu lagi di pembahasan soal-soal analisa struktur. Kali ini saya hendak membahas sebuah struktur yang melengkung. Mungkin ini bagian dari sebuah dome, ya. Dan ini dikasih beban 30 kN per meter di sisi kiri dari kubah ini misalkan, dan dia bebannya adalah sepanjang 12 meter ya, jadi bukan sepanjang lengkungan ini, itu dua hal yang berbeda. Ini digambarkan begini, artinya beban meratanya itu adalah sepanjang panjang horizontal, setengah dari diameter. Dan selain dari itu, beban yang lain yang bekerja di ketinggian 10,4 dari dasar mengarah ke kiri struktur sebesar 200 kilonewton. Dan di sini kita memiliki sendi dalam di puncak kubahnya. Dan pertanyaannya adalah berapa reaksi di peletakan A yang sendi dan juga di peletakan B yang sendi. Di sini sudah kita perlihatkan semua geometrinya dan reaksi-reaksi peletakan yang hendak dicari. Oke, tahap pertama yang harus kita lakukan adalah bahwa setiap kita memiliki beban merata, itu kita akan perlu menghitungkan nilai fictitious force-nya. Ya, fictitious force-nya itu adalah besar beban meratanya, yang dalam hal ini 30, dikalikan dengan panjang beban merata tersebut. Jadi inilah 360 kilonewton. Bekerjanya di mana? Bekerjanya adalah di tengah-tengah beban merata tersebut, setengah dari panjangnya. Jadi kalau kita ukur dari sini, itu adalah 6 meter dari titik A. Ya, kalau ini kita gambarkan dia menerus dari titik A. Nah, kalau kita berhadapan dengan sendi dalam, ketika perletakannya itu selevel, antara A dan B ini selevel, tahap yang pertama itu kita mempertimbangkan keseluruhan struktur, pribadi diagram keseluruhan struktur. Karena ketika kita misalkan mengambil sigma moment di titik A, ya, kita akan memperoleh reaksi perletakan di B, karena AX dan BX itu tidak aktif. Itu yang pertama kita lakukan. Jadi dalam hal ini adalah PF yang aktif, lengannya terhadap titik A adalah 6 meter, dan itu kalau kita asumsikan konvensi arahnya adalah yang searah dengan jarum jam, maka itu adalah momen positif ya. Dan kemudian yang gaya 200 kN horizontal itu lengannya kita bayangkan ada garis imajiner searah gaya tersebut, dan carilah jarak terdekat dari garis tersebut ke titik yang kita ambil dalam hal ini adalah 10,4, dan itu akan mengitarin sumbu atau titik A berlawanan dengan arah jarum jam, makanya dia negatif. Lalu kemudian kita masukkan BY, yang dalam hal ini juga BY berlawanan dengan arah jarum jam, dan lengannya adalah 24 ya, 24 meter. Ini sama dengan 0 ya. Sebentar kita lakukan perkalian. Ini 360 dikalikan 6 adalah 2160, dan 200 kali 10,4 adalah 2080 kurang 24, BY sama dengan 0 ya, ini tadi ya. Jadi BY adalah 2160 dikurangi 2080 adalah 80/20.
24 itu sama dengan 3,3 kilonewton dan arahnya ke atas. Ya, kemudian dengan kita menggunakan sigma gaya-gaya di arah vertikal sama dengan 0, asumsi ke atas adalah positif. Yang kita lihat di sini ada AY yang ke atas, AY dan BY ke arah atas, dan hanya PF yang ke arah bawah, ya. Jadi nilainya AY adalah, kita pindahkan PF-nya yang 360 dikurangin BY-nya yang 3,3 kilonewton. Ini hasilnya 356,67 kilonewton, arahnya juga ke atas. Oke, jadi ini kita sudah dapat nilai dua reaksi peletakan. Yang belum kita peroleh adalah dua lagi. Nah, untuk yang dua ini kita perlu memisahkan strukturnya ini menjadi dua karena kita memiliki sendi dalam. Kita bisa memisahkan dua struktur tersebut dan memilih kiri atau kanan. Nah, saya akan memperlihatkan apabila kita memperhatikan sebelah kiri atau sebelah kanan, ya. Sebelah kiri kita akan gunakan untuk mencari AX dan sebelah kanan untuk mencari BX. Kemudian nanti kita menggunakan sigma horizontal untuk memeriksa kebenaran hasil hitungan kita. Sebentar saya gambarkan free body diagram untuk kiri dan kanan strukturnya. Begini free body diagramnya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Satu hal yang perlu selalu diingat ketika kita memasangkan struktur di posisi sendi dalamnya, sisi sendi dalam ini sudah saya namakan sebagai titik C, itu akan muncul reaksi peletakan, dua reaksi peletakan, ya, ini horizontalnya CX dan CY, yang sebelah kiri dan sebelah kanan akan sama besar dan berlawanan arah. Kalau sebelah kanan sudah kita asumsikan CX ke kanan, ini CX-nya akan ke kiri untuk pribadi yang kiri. Dan kalau CY ke arah atas untuk pribadi di diagram yang kiri, yang sebelah kanan harus ke bawah. Karena ketika disatukan kembali, ini reaksi peletakan ini saling meniadakan. Itu makanya di pribadi struktur yang lengkap, dia tidak terlihat ada reaksi peletakan di situ, ya. Nah, makanya itu namanya sendi dalam. Nah, karena fokus perhatian kita adalah mencari AX dan BX, CX dan CY tidak diminta, lebih baik kita mengambil momen di titik C tersebut, ya. Kita mulai dengan sigma momen di titik C untuk pribadi diagram yang sebelah kiri. Untuk pribadi diagram kiri, ya, sigma momen di titik C sama dengan 0, ya. Yang kita lihat di sini adalah AY yang sudah kita peroleh tadi, itu dikalikan dengan 12, dan tentunya ada PF, ya. PF ini negatif terhadap titik C tersebut, menghasilkan momen negatif, dan itu saja. AX maksud saya, AX akan menghasilkan lengan yang negatif, momen yang negatif, dan lengannya adalah 12, ya, ke titik C tersebut sama dengan 0. Jadi di sini AY-nya sudah kita peroleh 356,67 dikalikan 12 dikurang 360 PF-nya dikalikan 6 kurang 12 AX, ya. Dari sini kita akan peroleh AX sebesar 176,67 kilonewton, benar arahnya
ke kanan sesuai dengan asumsi awal kita. Nah, walaupun untuk mendapatkan Bx kita bisa melakukan sigma horizontal ya dari keseluruhan struktur, saya akan menggunakan momen di sigma C untuk mendapatkan reaksi di B seperti saya janjikan. Nanti reaksi perletakan A dan B kita dapat, kita gunakan untuk mengecek angka-angka apakah sudah kita memperoleh keseimbangan dengan menggunakan sigma gaya-gaya di horizontal. Oke, saya ambil sigma momen di C untuk pribadi diagram yang kanan. Itu ada yang 200 menghasilkan momen positif lengannya 1,6 ya. Yang 200 kali 1,6, dan yang BY itu menghasilkan lengan momen yang negatif dan lengan gayanya 12 terhadap titik C, dan BX juga itu lengannya 12 terhadap titik C. Jadi ini 320 ya, kurang 3,3 kali 12 kurang 12 Bx sama dengan 0. Di sini Bx kita peroleh sebesar 23,33 kilonewton, dan kembali hasilnya positif, berarti benar arahnya seperti diasumsikan semula ke kanan. Oke, nah dengan ini coba kita lihat keseluruhan struktur di arah horizontalnya untuk memastikan kebenaran AX dan BX tadi ya. Berarti AX tambah BX ke arah kanan itu akan dikurangi dengan 200, harusnya sama dengan 0 ya. Jadi kembali FBD keseluruhan struktur sigma fx sama dengan 0 ya, berarti AX tambah BX dikurangin 200 apakah sama dengan 0? Ini 176,67 tambah 23,33 apakah sama dengan 0? Ya, ini adalah ini kurang 200 belum, dikurang 200 apakah sama dengan 0, dan ya benar ini adalah 200 dikurang 200 sama dengan 0, ini 0 sama dengan 0. Oke, jadi seimbang ya, dan angkanya sudah match, dan inilah reaksi perletakan yang sudah kita peroleh. Jadi di sini kembali ke pribadi diagram yang besar, ini 176,67, yang ini 23,33. Ya, itu terlihat dengan jelas sekali di sini di pribadi keseluruhan. Ketika kita lihat 200 kN ke kiri, itu akan dibalas dengan AX dan BX sebesar 200 kN juga. Dan untuk PF yang totalnya adalah 360 kN, itu akan disupport oleh AY dan BY yang total keduanya adalah juga 360 kN. Demikian cara menyelesaikan struktur yang berbentuk kubah atau melengkung seperti ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih sebelumnya.